Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri. A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, bagi saya soal itu kurang jelas. C. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesedaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. A. Hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. B. Hindari penggunaan superordilat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Seharusnya, ia memakai baju merah. C. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung saja. Seharusnya, mulai pagi, dia hanya bermenung. D. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya, masih banyak hal yang harus dibahas. Selanjutnya, 4. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. 5. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contoh, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan, serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. B. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh, surat itu sudah saya baca. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu 6. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Syarat kalimat efektif. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama, kebenaran. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat.
Namun, dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang terakhir, keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung.